Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PLBP dengar. Iya. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia ngasih tahu saya, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya dan dia ditemani oleh 2-3 temannya, di mana Pak LBP maki-maki dia. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Iya. Yang terjadi nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini, dia dibuang, menghilang. Oke, nah kita masuk ke bagian yang tadi saya sebut itu. Tiba-tiba Prof. Taufik bicara mengenai PKI Gaya Baru, Komunis Gaya Baru. Dan saya tidak mendengar sekali aja, berkali-kali bahkan di media saya itu terus-menerus menggaungkan PKI Gaya Baru. Ya. Gaya Baru itu selain Gaya Baru tempat beli sepatu di Palembang juga kereta api. Kereta api Gaya Baru betul ada betul. Itu bagus. Ini jelek. Bahaya ini bukan cuma jelek. Silakan. Begini. Prof. Jadi ini cerita relat. Saya ulangi berkali-kali. Iya. Alhamdulillah dari TNI sudah dapat persetujuan, dia juga melihat itu. Sekarang sebagian orang sudah mulai melihat begini. Ini sebetulnya kebetulan. Jadi saya ulang lagi kembali dan saya tidak bosan-bosan. Iya. Akhir tahun 2015, rekan saya paparan, saya belum kenal dia. Waktu itu dia paparan di Balai Kartini, forum terbuka Purnawirawan TNI. Teman yang lain ngasih tahu, hadir nih bagus nih mengenai apa? Mengenai paparan riset dia untuk ngambil S3 yang mengenai PKI, bukan PKI, Komunis Gaya Baru. Hadir saya, perempuan, cerdas, manis segala macam. Saya cuma ngeliat nih kok sesuatu yang baru gitu ya. Ya kita dengarnya ini ya karena paparannya cantik, cerdas gitu kan, menarik, semua orang dengerin. Jadi waktu kelar atau rehat itu saya datang ke depan, saya tanya, Mbak gimana ini? Saya kenalan, kita ngobrol. Pertanyaan dia yang saya ingat betul, waktu itu masih ingat Bapak percaya nggak paparan hasil riset saya? Iya. 15% saya bilang. 15%. Percaya. Kenapa nggak percaya? Saya bilang ada TAP MPRS, ada gini, udah nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan Bapak benar. Saya khawatir saya benar. Kaget saya. Udah saya masih enteng lah. 1-2 minggu kemudian kalau dia paparan lagi. Di tempat yang sama, di forum Purnawirawan TNI Polri. Selesai saya datang lagi. Dia tanya, saya bilang karena naik 25%. Kopinya sini aja nggak apa-apa sini. Santai. 25%. Ngomong-ngomong gitu segala macam. Kemudian saya minta khusus dia paparan terbatas di Kahmi UI, Kahmi Jaya UI di Kebayoran, terbatas lah. Nah dia paparan gini. Saya mulai mencerna.
Ya, kita ketemu ngobrol. Terima kasih. Ya. Semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Ngasih minum anak yatim piatu kan gitu ya. Terima kasih. Sama Prof, kita saya juga yatim piatu. Kalau mau pakai gula aren ini? Ya, siap. Oke, siap, maaf. Nah ini sebabnya. Jadi kita ngobrol itu, kemudian ya saya tertarik. Dia cerita ini buat riset S3 dia udah itu sekali di UI. Tapi yang terjadi berapa hari kemudian setelah itu saya makin dekat. Saya bilang yuk keliling dah. Saya mulai percaya nih makin lama makin jelas. Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PLBP dengar. Iya. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia ngasih tahu saya, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya, dan dia ditemani oleh 2-3 temannya, di mana Pak LBP maki-maki dia. Maki-maki dia, dituduh dia macam-macam, antara lain tuduhannya itu dia kampanye buat Pak Prabowo. Saya jelasin, anaknya berani. Ya. Saya kenal juga enggak kok sama Pak Prabowo, dan ini buat ilmiah kok riset saya kenapa. Tapi LBP ngamuk-ngamuk. Nah saya terus jadi coba bikin gambaran ada apa LBP ngamuk-ngamuk. Saya ngikutin gitu ya. Iya. Sampai kemudian berapa waktu kemudian teman saya ini menikah. Suaminya dari Angkatan Darat, sekarang kolonel dari Kopassus. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Iya. Yang terjadi, nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini. Dia dibuang, menghilang. Yang anak ini? Anak ini menghilang sama suaminya. Anak ini berapa tahun kira-kira kalau sekarang? Dia menghilang tuh 2000 berapa ya? 2016 lah. 2017 kira-kira. Oke, 6 tahun yang lalu. Iya, menghilang. Dia cuma ngasih kabar. Usianya berapa kira-kira? Dia udah nikah waktu itu 30-an, awal 30-an mungkin. Oke, berarti kira-kira 35 sekarang mungkin. Mungkin. Oke. Dia dibuang, tanda petik, ke Indonesia Timur, nggak bilang kemana sama suaminya. Nggak ada komunikasi sama sekali, hilang. Nah kemudian. Namanya dia ASN. Dia enggak lah, dari instansi TNI juga lah. Oh iya. Yang riset ini ya, yang researcher ini. Iya, researcher itu. Okay. Saya cuma lihat dia cerdas itu aja. Cerdas, berani, konsisten. Iya. Kemudian berapa waktu kemudian 2022 nggak salah, tiba-tiba saya dapat kontak lagi. Dia ngundang saya untuk hadir di apa sih namanya, untuk S3 dia. Promosi. Promosi S3 dia di UI, di FISIP waktu itu. Dia ngambil risetnya mengenai KKB di Papua itu. Oke. Oh, udah beda. Yang riset udah balik rupanya. Tapi riset yang berbeda ya. Riset dia bikin lagi. Oh, itu riset independen ya, bukan untuk. Iya, independen. Oke. Jadi saya menduga, saya nggak nanya jelas, tapi saya menduga dia ambil S3-nya 2 nih. Paparannya menarik. Ya, terlalu panjang lah, tapi apa yang dilakukan pemerintah sekarang nggak akan pernah selesai kalau begini caranya tidak berubah. Nah, ngobrol terus waktu kita salaman segala macam, dia dapat itunya predikatnya cum laude, harusnya summa cum laude, tapi itu dikasih tahu promotornya mengatakan karena dia diberi waktu 4 tahun, dia selesai 5 tahun jadi turun. Oke, jadi soal masa studi ya. Terus lagi kita salaman, anaknya perempuan kecil, saya kenal suaminya. Dia bisik, "Bang, riset saya gimana?" 150% saya bilang. Oh, benernya. Dari 15, 25, 150. Langsung. Yang kejadian saya ngikutin ada bonus betul. 50%. Ya, saya ngikutin betul dan saya kaitkan dengan G3065. Saya ikut terlibat. Oke. Ikut terlibat sebagai aktivis mahasiswa. Oh, waktu itu udah mahasiswa, Prof? Tahun kedua saya di UI. Oke. Itu tahun kedua di UI. Itu udah 60 tahun yang lalu, 55 tahun yang lalu. Kira-kira lah. Jadi waktu G30 pecah itu, saya belum tahu nih yang jenderal yang dibunuh macam-macam itu. Saya datang ke Salemba, saya lihat teman-teman yang se-GMI ini kumpul di ruangan 8. Salaman, ketawa ini.
peluk ini ada apa? Yang CG. Yang CGMI. Yang CGMI ya. Oke. Dia lagi saya bingung gitu. Saya komandan pluton di Mahajaya UI. Senior saya almarhum Farid Swazdi, saya dekat dengan beliau. Datang, Fik, ini serius. Anda udah tahu kan? Udah ini. Itu yang pengumuman dewan itu. Ini kudeta PKI deh. Kalau TNI tidak berhasil mengatasi, saya akan drop Anda senjata. Jangan tanya dari mana. Anda lari ke gunung, kita melakukan perlawanan. Kaget saya. Oke. Umur saya 19-an kira-kira. Menarik dong ya. Iya. Jadi itu yang kejadian. Dan semenjelang G30 September itu saya mencermati banyak dinding di kota Jakarta itu digambar matahari terbit sama ayam berkokok. Itu ada apa nggak tahu. Belakangan saya tahu itu kudet. Terus ya kan di AMI juga di warning cabut papan itu cabang PA apa HMI saya nanti macam-macam gitu lah. Kok jadi serius gitu. Nah apa yang terjadi? Ya itulah yang disebut UN Jenderal, untung macam-macam. Saya ditarik kembali aktif di Mahajaya ikut operasi penumpasan G30 PKI. Oke. Sebelumnya saya itu sebagai Menwah. Oh ikut operasi penumpasan. Kita link ke Kostrad, dapat kode, jadi kita bersihin sekitar UI lah. Jadi kita nangkep beberapa ada tempat-tempat PKI, kita dapat dokumen, nama saya pun ada di sana. Sih. Jadi dokumen yang mau dihabisin ya. Iya, jadi saya ngomong ke orang tua saya, ibu saya terutama bilang udah kamu nggak usah pulang, kalau perlu doa aja, niat nawet macam udah nggak pulang, saya dikasih senjata di UI Salemba. Oke, rumah di mana waktu itu? Rumah di Jati Baru Barat dekat Cideng Tanah Abang. Oke, di Jati Baru ya? Jati Baru. Jadi nggak pulang-pulang di UI aja? Ya jarang lah pulang, paling seminggu sekali. Tapi UI-nya Salemba? Iya, kampus Salemba. Iya. Kita standby sana pakai senjata segala, ikut operasi malam. Di sanalah setelah selesai itu saya taruh baju, ikut gerakan yang 66 itu. 66 kita di jalan, kempas ban segala macam. Jadi apa yang saya lihat sekarang saya mulai pelajari sebelum G30 itu meletus, banyak hal yang mirip dilakukan oleh PKI Gaya Baru ini sekarang. Apa? Ulama diserang, ditusuk, TNI ada di Bandar Besi dibacok, dipacul palanya, kayak gitu-gitulah. Jadi ini persis. Nah mereka sibuk waktu itu ingin membentuk angkatan kelima, buruh tani dipersenjatai. Angkatan kelima karena Polri masuk ke TNI waktu itu ya, jadi hanya angkatan kelima. Dan usul ke Presiden, PKI masih sangat dibantu Bung Karno lah. Nah ditolak, TNI Angkatan Darat keras sehingga nggak jadi. Saya pengagum Bung Karno, tapi saya berhenti menjadi pengagum beliau waktu beliau mengatakan G30S itu meletus. Saya kaget karena komentar beliau itu di luar dugaan saya. Saya nggak tahu ngomong Belanda apa, had kind of rimple in the ocean apa gitulah, pembunuhan itu. Saya bilang loh kok begini. Dan PKI tidak dibubarkan, itu kelihatan betul. Buih kecil dalam samudera luas. Jadi cuma teriak-teriak kecil dalam gelombang reformasi. Kok mesti dilindungi. Sebelum PKI itu, waduh minta ampun, itu pawai, pakai karnaval PKI ini. Mainnya sama dulu namanya PDI itu ada dua. PD yang pro ke sana, Penny yang pro ke sana, Osa Maliki sama yang Musa Usep sama Asu Ali Surahman. Itu ke sana. Kita di UI mulai ribut, diserbu apa, kita rame, senang aja umur kita segitu kan. Jadi saya ngalamin betul, dan betul-betul mereka tuh main di daerah itu keras. NU bagaimana, NU diserbu, kiainya dibunuh sebelum 65, G30 dibunuh di macam-macam. Kemudian saat situasi berbalik, Jakarta alhamdulillah tidak begitu banyak dampaknya. Dan saya waktu itu masih pakai seragam. Saya sama teman saya, komandan saya itu pakai jeep terbuka. Kita mau lapor ke mana ya, mau muter gitu, jalan ke Jakarta. Mampir ke yang sekarang dulu Paramount itu yang dari batalion yang bergeser dari Monas. Karena diancam Kostrad Pak Harto itu, dia parkir di situ. Saya mampir, untung gua nggak ditangkap. Kita ngobrol, ntar kita berangkat. Pakai seragam, bahas nyata. Jadi persis betul, dan saya tidak pernah lupa. Dan apa yang terjadi? Ya mereka putar balik fakta gitu. Mereka yang ramai itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Mereka
TNI bikin Trisula segala macam, bagaimana Pak Harto bisa membuat tidak terjadi benturan dengan marinir, kakao segala macam, dan Subandrio itu biang kerok memang. Aidit lari segala macam. Kita tahu betul lah ceritanya bagaimana PKI bermain omongannya sebelum itu. Sekarang tiba-tiba Kepres 17 2022. Yeah. Kata Komnas HAM, waduh, cari pembenaran aja. Dia cuman korban. Berapa banyak orang NU yang dibunuh? Berapa banyak santri-santri yang diserbu? Di Jakarta enggak terlihat di daerah. Di daerah. Jadi yang sekarang kalau dia korban enggak terlalu menonjol. Enggak, betul. Karena keburu dikendalikan. Kalau enggak, Kopassus turun tuh. Kalau enggak Halim rame. Jadi siapa korban? Jadi korban kan tadi mau minta maaf, coba minta maaf kita ribut, nah diturunin dirinya tidak minta maaf, sehingga saya mulai mencermati nih rejim nih ada PKI-nya, PKI Gaya Baru, rumornya ramai lah, yang bekas PRD itu kalau kumpul di istana segala macam, sehingga ramai yang bukunya Bambang Tri, Pak Jokowi itu dicurigai PKI. Kok arahnya ke sana menggiring persepsi benar gitu loh.